Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas kembali saham Tekim atau pabrik kertas Ciwi Kimia eh, yang saya sudah pernah bahas tanggal 5 Juni 2023 dan pertanggal hari ini 3 Mei 2024 harganya di 7850. Seperti biasa nanti kita akan membahas saham Tekim dari update 5 parameter. Pertama dari kinerja harga sahamnya, kemudian kita akan update fundamentalnya, seasonality, bandarmologi, dan technical. Kita akan membahas yang pertama review pola technical di video saya sebelumnya, dan di video kali ini akan lebih panjang ya, akan saya sampaikan lebih detail beserta dengan simulasinya yang saya kombinasikan dengan data perpindahan struktur saham. Jadi buat teman-teman yang sudah berlangganan data, ini bisa untuk menjadi pelajaran ya, cara menggunakan data salah satunya. Kemudian pola technical saham ke depannya. Oke, kita nggak akan lama-lama di sini ya teman-teman ya, karena videonya akan lebih panjang dari biasanya. Ini IPO 90, dia belum pernah stock split, tapi ini membagikan dividen berupa saham cukup banyak ya. Jadi meskipun secara ini floating minus, tapi secara value pastinya sudah balik modal berkali-kali lipat ya, karena itu dia memberikannya dividennya berupa saham ya. Dan untuk kinerja harga sahamnya kalau kita lihat dari jangka panjang, ini sudah 10 tahun high 395%, ini 3 sampai 5 tahun masih floating minus, dan setahun terakhir juga masih sudah floating profit ya. Tahun ini sendiri sudah naik 7,5%. Ya, pernah di 10.375, terendahnya di 5.600. Jadi harga saat ini ya kira-kira di tengah-tengah ya teman-teman ya. Harga setahun terakhir. Nah, ini profil company-nya ya teman-teman ya. Websitenya app.co.id, ini digabung dengan INKP ya, karena memang satu grup ya. Bidang usahanya di pulp and paper ya, kertas ya. Nah, ini saya nggak akan bahas lama ya. Dia intinya ini perusahaan yang memiliki pabrik memproduksi kertas. Kertasnya ada dua, yaitu yang pertama kertas budaya dan kertas industri ya. Kertas budaya itu untuk packaging ya. Kertas industri itu ya untuk industri ya, kayak gini ya, kayak loose leaf dan segala macam. Nah, berdasarkan jenis produknya, penjualannya dia itu paling banyak memang kertas budaya, karena kertas industri ini memang turun ya sejak COVID, karena sudah banyak kantor office itu menggunakan, atau industri menggunakan paperless ya, menggunakan dokumen digital. Jadi namun karena perkembangan kuliner misalnya ya, packaging sekarang banyak menggunakan kertas daripada plastik, jadi ini mendominasi. Kemudian kalau kita cek berdasarkan geografisnya, dia dari total penjualannya 278, ini saya belum rubah ya, harusnya 780 miliar US dollar ya, ini ribu dolar harusnya. Itu lebih banyak di lokalnya teman-teman ya, daripada ekspor. Nah, namun ini komposisinya tidak terlalu jomplang, atau ya kadang-kadang tinggi di tahun lalu ini tinggi yang ekspor, lokalnya lebih rendah. Jadi ini tidak ada yang mendominasi ya. Untuk kinerjanya ini saya konversi ke rupiah ya, supaya bisa dipahami ya, tidak perlu mengkonversi lagi. Kinerjanya secara jangka panjang sebenarnya naik, namun naiknya memang nggak terlalu signifikan ya. Tapi kalau kita lihat secara labanya, ini naiknya sangat signifikan ya. Tapi kalau dari sisi pendapatan ya sebenarnya di situ-situ aja ya. Naik tapi nggak yang signifikan sekali. Kemudian kita cek dari struktur pendapatannya juga, kenaikan laba itu ternyata ya didapat bukan dari usahanya, teman-teman. Usahanya memang naik nih ya, dari laba usahanya memang naik terakhir-terakhir. Namun kalau kita lihat strukturnya sejak 2017, ini laba bersihnya di atas laba usahanya. Berarti ada laba lain di luar dari usahanya ya. Kita lihat dari mana datangnya nanti ya. Ini kuartal 1 2023 dibandingkan 2024 ya, turun pendapatannya. Namun kalau kita lihat labanya naik ya, karena beban pokok penjualannya bisa dikurangi cukup signifikan, yaitu berturun sebesar 9,2%. Ya, beban usahanya naik tipis ya. Nah, ini teman-teman ya, penghasilan atau beban lain-lainnya yang di tahun lalu itu minus, sekarang naiknya sangat signifikan ya, 1,2 triliun. Ini yang menyebabkan laba bersihnya tadi di luar laba usahanya sih naik juga, tapi tidak terlalu signifikan ya. Kenaikannya di luar usaha dia utamanya, itu lain-lain ini apa, nanti kita akan bahas ya. Jadi laba bersihnya naik 1.123,8%, jadi naiknya luar biasa. Nah, kita lihat ya dari mana lain-lain itu. Nah,
tingginya adalah dari entitas asosiasi. Entitas asosiasinya siapa? Adalah Oki Pulp and Paper Mills. Ya, jadi ini masih satu grup juga ya. Jadi kalau ininya naik, ini naik ya teman-teman ya, karena dia memiliki cukup besar ya, meskipun dia cuma entitas asosiasi, tapi 49%, jadi hampir separuh teman-teman ya. Kemudian ada keuntungan dari selisih kurs ya teman-teman ya, karena kan ini disajikan dalam US dollar ya, laporan keuangannya ya, sedangkan US dollar sekarang tuh lagi naik. Jadi ada keuntungan dari selisih kurs. Ya, jadi ada dua itu aja ya, lainnya. Jadi entitas asosiasi ini mendominasi dari kenaikan di luar tekimnya sendiri ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kita cek dari valuasi sahamnya ya, PBV-nya saat ini ada di 0,62, di mana ini ya, rendah ya dibandingkan rata-ratanya 0,87. Kemudian secara pernya ini juga rendah ya, saat ini ada di 3,7, sangat rendah. Ini annualized teman-teman ya, annualized 2024, karena tadi kuartal 1 naiknya labanya sangat signifikan ya, disumbang dari kenaikan usahanya, laba usahanya naik, namun lebih signifikan dari entitas asosiasinya. Nah, untuk earning yield-nya pada saat video ini dibuat itu ada 27,1%. Ya, jadi ini harganya murah teman-teman ya, karena memiliki earning yield yang tinggi ya, dan harganya belum naik setinggi labanya ya. Mungkin ada orang yang ada apa yang berpendapat bahwa kenaikannya berasal dari luar usaha utamanya ya, yaitu dari Oki Pulp and Paper. Sebenarnya sama aja teman-teman ya, karena itu satu grup ya, juga Pulp and Paper juga sama aja. Jadi tetap naik ya. Kemudian ini harga wajarnya berapa? Harga wajarnya ada di BBV 1,12 sampai 1,68, atau kalau kita konversi ke harga ada di 14.000 sampai 21.000. Ya, jadi harga saat ini terdiskon cukup banyak ya, 45 sampai 63%. Untuk dividennya ini rutin bagi dividen namun sangat kecil ya. Ini paling besar hanya 1,43% ya, rata-rata 0, dividennya. Dan untuk nanti prediksinya di 2024 ya, ini belum 2025 ya, 2024, karena ini belum membagikan. Biasanya membagikannya nanti ya bulan 6, 9 gitu ya. Ini diprediksi akan membagikan 25 lagi ya dengan harga saat ini, yaitu 0,3% ya. Untuk 2025 ya belum, karena 2024 juga belum, nanti mungkin saya akan bahas lagi ya di tahun depan ya. Kemudian untuk kesehatan finansialnya, kalau kita lihat secara quick ratio ini oke ya, kemudian cash ratio juga oke, debt to equity ratio jangka panjang bagus, turun terus ya, dan secara quarter itu dia juga semakin turun teman-teman ya. Nah, untuk seasonality ini ada potensi naik di atas 60% ada di bulan Oktober, namun kalau kita lihat ya, kalau Oktober gagal naik, dia turunnya pernah 2 kali 20% ya, jadi cukup lumayan dalam ya penurunannya. Tapi kalau naik dia maksimal cuma 18% selama bulan Oktober. Di bulan Mei ini chance-nya ya 50%, 50%, nanti Juli kemungkinan besarnya turun. Ya, jadi secara seasonality hanya menarik di bulan Oktober, itu pun resiko kalau turun gagal, artinya gagal naik ya lumayan dalam. Nah, untuk Bandara Meloki kita cek ya, ini ada PT APP Purinusa Eka Persada ya, ini Sinarmas Group, ada PT Arara Abadi, ini kecil ya, masyarakatnya 28,5, yang skrip juga ada ya 11, totalnya 3,1 miliar. Nah, peran investor asing di saham ini tidak terlalu signifikan ya, ya ada perannya tapi tidak signifikan, dan kalau kita lihat ya sedang jual barang juga di bulan Mei ini. Untuk kepemilikan retailnya ini cukup menarik ya, karena dari Maret ke Maret, karena yang April belum muncul, nanti munculnya baru sekitar tanggal 9 atau 10 ya. Dari Maret ke Maret ini sedang turun, holdernya turun banyak, jumlah lembar sahamnya turun, rata-ratanya juga turun. Jadi ini memang yang keluar adalah yang gede-gede tontonnya lebih besar, karena rata-ratanya juga turun ya. Jadi uang-uang besar nih pada keluar nih, investor retail lokal dengan dana-dana besar pada exit semua, pada keluar di saham Tekim ini ya. Totalnya setahun terakhir 575 miliar duit ini keluar di harga pengalih harga saat ini ya teman-teman ya. Nah, kita cek ya perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir. Kalau kita lihat dari sini garisnya sedang akumulasi ya,
sedang akumulasi karena naik ya, awalnya di sini, ujungnya di sini naik. Tapi kalau kita di bandar detektor netral ya, jadi ini pinter ya teman-teman ya, mainnya cantik ya, terlihat netral, tidak terdeteksi oleh bandar detektor. Kemudian kita cek juga secara broker summary, juga terlihat ada yang jualan ya. Jadi ini kalau kita lihat secara broker summary sedang distribusi. Jadi bingung. Di sini akumulasi, di sini netral, di sini distribusi yang benar yang mana. Kita cek data lebih detailnya di sini ya. Jadi kita bisa lihat. Kalau kita lihat ya, pemilik terbesarnya ini ada di foreign others ya, foreign others tahun terakhir membeli, mengumpulkan. Ya, kemudian terbesar keduanya ada di lokal ID dan ini turun, jadi sedang ada akumulasi ya. Jadi ini ya yang jual lokal ID setahun terakhir, yang beli siapa? Yang beli ini uang-uang besar tentunya, karena di luar retail lokal itu pasti uang besar ya, kecuali retail asing ya. Tapi retail asing ini hampir kecil sekali lah, hampir nggak ada. Ya, jadi di luar investor retail lokal itu uang besar semua. Investor retail lokal buang barang, yang nampung lokal corporate, reksadana lokal, reksadana asing, sekuritas asing, foreign other juga pemilik saham terbanyaknya sedang mengumpulkan juga, jadi sedang akumulasi teman-teman ya. Kalau kita lihat di Maret, di April kemarin data terbaru masih ya, jadi ya, lokal ID masih jualan, dia jualan paling banyak, tapi memang reksadana asing juga sudah mulai jualan ya. Mungkin tadi ada kita lihat ya, investor asing juga jualan di bulan April tadi kalau nggak salah. Nah ini ya, April dia jual paling besar ya. Kemudian ini reksadana, Maret juga jualan, Mei juga jualan, namun baru sedikit ya. Oke, kemudian kita lihat di bulan Mei ini 1 sampai 3 Mei sampai hari ini baru 2 hari ya. Ini sedang akumulasi besar. Ini sedang naik, akumulasi. Kita lihat di sini juga sedang ada akumulasi ya, kelihatan dari broker summary. Nah, untuk detailnya memang belum bisa kita lihat karena datanya baru keluar nanti awal bulan depan. Jadi kita selama datanya belum keluar hanya bisa menganalisa lewat ini ya, lewat garis, lewat bandar detektor, dan lewat broker summary. Nah, ini review pola technical di sebelumnya teman-teman ya. Jadi sebelumnya itu sedang distribusi jangka panjangnya, dan di bulan waktu saya membahas itu tanggal Juni itu di bulan sebelumnya sedang di bulan Juni 1 sampai tanggal 5 itu sedang akumulasi. Ya, jadi waktu itu saya memprediksi bahwa harganya akan naik dulu karena sedang terlihat akumulasi, kemudian karena jangka panjangnya sedang distribusi, jadi saya menyimpulkan dia akan turun lagi. Ya, karena jangka panjang sedang distribusi, jangka pendek sedang akumulasi. Jadi sesuai teknikalnya ya, mestinya seperti ini. Nah, bagaimana faktanya? Ternyata naik betul ya, naik ke 6.000 berapa ini ketutupan ya. Naik ke 6.350 lah ya. Naik ke 6.350 ya. Tapi habis itu ternyata dia nggak turun lagi ke 4.800 teman-teman ya. Ini nggak turun lagi. Jadi prediksi saya salah ya. Mantulnya betul, tapi tidak turun lagi. Nah, ini saya akan jelaskan ya. Ini kelebihan teman-teman yang sudah memiliki data atau sudah berlangganan. Teman-teman bisa cek setiap awal bulan ya. Ini saya cek ya. Nah, di Mei sampai Juni ya, itu lokal ID masih membeli teman-teman ya. Jadi kalau masih membeli, apa yang saya lakukan? Nah, seandainya nih ya, jadi seandainya saya mengincar saham Tekim, saya sudah menganalisa fundamentalnya, sudah membaca laporan tahunannya, tertarik. Nah, kapan masuknya? Kalau kapan masuknya ini bisa melihat dari data yang perpindahan struktur saham teman ya. Kita lihat ya di sini harga naik, tapi investor retail lokal tadi masih membeli, meskipun nggak banyak teman-teman ya. Kita lihat ya, insurance masih jual. Ya, jadi di sini saya tidak ngapa-ngapain. Jadi bulan Juli ya udahlah, lewat dulu uangnya, saya simpan dulu. Kemudian saya terima update lagi, update bulan Juli ya. Jadi saya terima tanggal 1 Agustus, Juni, Juli, Agustus ya. Saya tanggal 1 Agustus terima data ini. Saya cek lokal ID sudah mulai jualan nih. Tapi insurance masih jualan, CP masih jualan. Nah, ini reksadana asing kok mulai masuk uang besar, memang dia bukan pemilik utama tapi sudah mulai masuk. Ya, reksadana asing juga sudah mulai masuk, dan terbesar pemegang saham terbesarnya ini juga membeli meskipun nggak banyak.
Di sini saya bisa memutuskan untuk beli ya teman-teman ya. Namun sekali lagi ya, nggak langsung beli 100%. Ketika di budget juga harus menggunakan money management. Saya masuk 10%, misalnya saya membudgetkan untuk saham Takim ini 100 juta. Saya masuk dulu 10 juta. Ya, Juni sampai Juli. Nah, ketika saya masuk di Agustus, ya saya buy-nya di sini teman-teman ya, karena kan saya dapat datanya di tanggal 1. Ya, saya melihat data bulan Juli tanggal 1 atau 2 lah, anggap aja tanggal 1 atau 2 gitu ya. Dan saya beli nih ketika saya terima datanya, saya beli dan tanggal 1 Agustus itu harga tertingginya 6.800, tanggal 2 harga tertingginya di 6.700. Jadi anggap saja saya dapat harga yang paling tinggi deh. Ya, 6.800. Saya beli di sini ya. Kemudian harganya turun sedikit, naik. Ya, naik di sini, saya tunggu lagi dong. Saya nggak jual dulu, saya tunggu lagi 1 September saya dapat data lagi dong. Nah, saya lihat, in lokal ID jualannya semakin banyak. Wah, lokal insurance juga masih jualan nih, tapi lokal CP borong. Ya, foreign other pemilik terbesarnya, pemilik terbesarnya masih beli dan bertambah banyak. Apa yang saya lakukan? Saya bisa hold di sini atau saya masuk lagi. Ya, saya masuk lagi misalnya ketika sudah masuk 10%, saya masuk lagi 20% di sini teman-teman ya. Wah, masuk lagi 20% beli di awal bulan. Terus harganya naik sampai 10.000. Terus saya jual nggak di sini? Enggak. Saya tunggu data bulan depannya lagi tanggal 2 Oktober. Ya, tanggal 2 Oktober ya. Di Agustus ke September ini dapatnya tanggal 1 Oktober atau 2 Oktober ya. Kita lihat loh, Locality masih jualan. Insurance mulai beli. Tapi yang terbesar yang tadinya beli mulai jual nih. Waduh, mulai jual ya. Reksadana juga mulai jual nih. Meskipun yang ada yang membeli ya, tapi dan Locality juga masih menjual. Ya, karena saya wah ini mungkin bisa koreksi dulu karena sudah naik, mungkin bisa koreksi dulu, saya putuskan untuk jual, ceritanya saya jual ya. Jadi saya sell tanggal berapa? Tanggal 2 Oktober teman-teman. Saya sellnya nggak di sini karena saya dapat data di sini. Anggap aja turun ke 9.000 lah ya, ini 9.050. Anggap aja saya salah ya, nunggu, wah masih galau. Akhirnya saya wah ini turun kok harganya turun lagi, saya jual di sini harga 9.000, saya masih untung 32% dalam waktu 3 bulan. Ya, jadi ini kira-kira sedikit gambaran untuk menggunakan data ya yang teman-teman sudah langganan ya. Teman-teman yang belum langganan bisa cek di deskripsi ya penjelasan untuk video penawaran langganan data ini. Cukup bayar sekali untuk seumur hidup ya. Nah, ada skenario lain nggak? Misal saya waktu di sini saya hold Pak, saya nggak jual karena saya merasa wah lokal ID, acuan saya adalah lokal ID masih jualan dan reksadana lokal masih beli bahkan bertambah banyak. Saya hold misalnya, saya hold ya, atau beli lagi di sini malah beli lagi nggak apa-apa ya. Ketika turun terima naik tanggal 1 November. Nah tadi seperti yang sudah kita lihat ya, saya nggak akan lanjutkan lebih panjang. Tanggal 1 November di sini ya turun lagi kan. Nah tidak apa-apa selama ada akumulasi. Nah di sini mulai sideways dan harganya juga mulai naik lagi ya teman-teman ya. Jadi ketika terima data ini masih akumulasi, beli lagi. Tadi kan sudah dipakai 30%, 40% di sini, 50% misalnya tambah lagi. Wah turun lagi, masih akumulasi tambah lagi. Ya, dan tentu saja sudah masuk full 100% harganya ini naik. Teman-teman kalau mau jual ya silahkan. Dan tapi kalau berdasarkan data tadi masih akumulasi ya tetap hold. Nah, berdasarkan data saat ini kira-kira arah harga sahamnya akan kemana? Ya, kemungkinan dia akan turun lagi, kemudian dia akan naik. Ya, jadi tetap akan naik jangka panjang selama datanya tadi konsisten ya, investor retailnya konsisten jualan dan yang membeli adalah uang besar selain investor retail lokal. Ya, jadi kira-kira itu ini prediksi bisa naik lagi ke 9.600, tapi sekali lagi tergantung data ya. Nanti di Juni kita lihat lagi ya. Jadi kalau teman-teman pegang datanya, teman-teman bisa cek setiap awal bulan saham yang teman-teman incar atau teman-teman sudah pegang untuk melakukan keputusan beli atau jual. Ya, selain teman-teman dari fundamentalnya sudah fix dulu ya teman-teman ya. Dari fundamental sudah fix, sudah seneng. Nah, baru lewat pakai itu, jangan menggunakan data itu aja tanpa mengerti fundamentalnya, teman-teman. Itu sangat sangat tidak disarankan. Oke, terakhir kita akan masuk ke risamnya ya, untuk kinerja jangka panjangnya naik. Meskipun nanti naiknya nggak terlalu signifikan ya. Naiknya memang di entitas asosiasinya. Kemudian kinerja jangka pendeknya turun.
ya secara pendapatan meskipun labanya tadi naik dari entitas asosiasinya. Ya, kemudian valuasinya masih murah, rutin bagi dividen, forecast-nya hanya 0,3%, berpotensi naik di atas 60 ada di bulan Oktober. Secara bandarmologi April ke April sedang ada akumulasi, 1 sampai 3 Mei ini juga masih terlihat sedang ada akumulasi, dan teknikalnya ini sedang ranging aja di 6340 sampai 7850. Ya, disclaimer terakhir, jadi video yang saya buat atau yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi ya teman-teman. Ini bukan merupakan ajakan jual atau beli saham Tekim. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin menjual atau membeli saham Tekim. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion, hanya sebagai pelengkap informasi dari analisa yang teman-teman sudah lakukan sendiri. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja analisa saham Tekim ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.